أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم من المسلمين والمسلمات. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para guru agama, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh-salehah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada malam hari ini bisa berkumpul, bermajelis ilmu, bersilaturahim, memakmurkan masjid kita, sama-sama kita duduk niat untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan perkumpulan kita semacam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menggembirakan daripada hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga barakah kita bermajelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja. Dosa zahir, dosa batin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kedua orang tua kita, guru-guru kita, muslimin muslimat, baik yang masih hidup atau sudah mendahului kita, mudah-mudahan berataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada Rasulullah, mudahan kita semuanya dicintai oleh Rasulullah, dan mudahan kita di hari kiamat nanti mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembacaan kitab kita, pelajaran tentang ilmu fikih, yaitu sampai masih membicarakan tentang sembahyang berjamaah. Kemudian pada malam hari ini kita membaca syarat-syarat berjamaah. Syarat-syarat berjamaah. Nah, jadi kita sembahyang berjamaah itu ada beberapa syarat yang mesti kita penuhi, yang mesti kita kerjakan supaya dalam kita sembahyang berjamaah itu kita mendapatkan nilai pahala berjamaah dengan sempurna. Karena apabila kita tidak memenuhi daripada syarat-syarat berjamaah ini, sekurang-kurangnya adalah
dibilang kita itu makruh, karena kita kada memenuhi syarat-syarat dalam berjamaah. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita tidak memenuhi syarat-syarat berjamaah ini, dikhawatirkan nilai sholat berjamaah kita itu kada sempurna dan tidak mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa sembahyang berjamaah itu nilainya daripada sembahyang sendirian, yaitu 25 atau 27 derajat nilainya. Adapun syarat-syarat berjamaah itu ada 9. Nah, di dalam kitab ini ada 9 syarat berjamaah. Pertama, berniat mengikut imam. Nah, jadi kita nang jadi jamaah nih, nang jadi makmum, berniat mengikut imam. Sunat hukumnya sunat, tapi menyempurnakan. Nah, itu. Jadi apabila kita sembahyang berjamaah, nah usallinya kan misalnya usalli fardhul isya'i 4 rakaatin mustaqbilal qiblah adaan makmuman. Nah, jadi makmum, ya kah? Nah, membuat makmum itu hukumnya sunat dan terpenuhi untuk sempurna menjadi makmum. Nah, menjadi sempurna sembahyangnya berjamaah. Kenapa? Karena melaksanakan menggawi nang sunat. Nah, itu. Nah, jadi dibuati ya kah makmuman. Nah, kalau nang jadi imam, imaman. Nah, itu. Nah, menandakan kita ini sembahyang berjamaah. Ada imam, imaman, ada makmum, makmuman. Yang kedua, syarat berjamaah itu tidak terkemuka tumit makmum dari tumit imam. Nah, itu. Jadi kita jangan baka muka pada imam. Nah, kita makmum itu posisinya di belakang. Dan kita berjamaah itu nang diratakan itu adalah tumit, jangan ujung jari. Nah, itu. Kenapa jadi tumit? Nang diratakan waktu kita sembahyang berjamaah, nang diratakan tuh tumit, bukan jari-jari kaki. Nah, itu. Jadi tumit kita disajajarakan. Kenapa? Karena telapak kaki kita itu beda-beda. Ada nang panjang, ada nang handap. Nah, kalau kita meratakan telapak betis, misalnya jari-jari, nah itu ada nang tak ke muka dan tak ke belakang. Lalu sopnya itu kada rata, softnya.
Nah, jadi soft itu nang diratakan tuh tumit. Nah, waktu kita sembahyang berjamaah, jadi tumit dilihat-lihati. Nah, sekira tumit kita ya kah lawan tumit kawan dihiga nih. Nah, rata. Itu meratakan soft. Kemudian yang ketiga, syarat berjamaah itu mengetahui makmum akan perpindahan imam. Artinya makmum ini tahu imam itu ruku, tahu imam itu iktidal, tahu imam itu apa ngaranna sujud, ya kah, duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi, nah sampai salam. Nah, perpindahan dari tiap rakaat dan perpindahan rukun-rukun makmum itu mesti mengetahui. Nah, itu kalau misalnya padam gini, nah padam gini, ini ilmu aja lawan kita, ilmu aja, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Nah, hidup mati ini jangan ke lampu, ke Allah. Nah, hati kita tuh ke Allah belajar. Nang mahidupakan Allah, nang mamatiakan Allah. Nah, itu aja. Kadu sarepot-repot mikirakan. Kada usah ke PLN otak. Nah, biar aja PLN nya bagawi maatur tali-talinya situ, mudahannya selamat. Nah, karena kada hendak kita aja nang benyala, nanti lain hendak benyala juga. Nah, ya kalau mungkin nih ada nang dipasang, ada nang disambung. Wadah hulun kemarian mati. Nah, ada apa-apa, hidup mati. Nah, kayak itu aja supaya jangan pusang hati nih, supaya jangan pusang, supaya jangan merasa kada nyaman, supaya tenang. Pandang aja nang mahidupakan lampune Allah, nang mamatiakannya Allah Ta'ala juga. Nah, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sudah doa iftitah tadi. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan nang pencipta alam semesta. Jadi hidup mati kita, hidup mati lampu bukan karena PLN. Nah, itu hati kita. Mudahan kita berataan beriman. Nah, mudahan kita ini etikat kita bujur lawan Tuhan. Mudahan kita ini seberataan makrifat lawan Tuhan. Nah, itu yang penting kita hidup nih. Nah, dalam Quran apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan, kata Allah, jin dan manusia illa liya'budun, ay liya'rifun. Apa tujuannya Allah menciptakan jin dan manusia? Liya'budun, ay liya'rifun, supaya jin dan manusia itu jara Tuhan kenal, pinandu, makrifat kepadaku ya Tuhan. Nah, jadi kita tujuan hidup ini bukan hanya beribadah, tapi kita harus mengetahui kita. Nah, lawan siapa? Lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membantu, Allah yang menolongi kita. Nah, baik dalam kita beribadat
atau dalam kita berbuat nang kebaikan. Nah, mudahan hati kita ini ya kah senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kada jadi masalah padam kada apa-apa. Panas guru ajar, padam nih. Nah, jangan memikirkan panasnya, bulikakan pulang nang menjadikan panas Allah. Nah, kayak itu ya sudah. Karena di dunia ini kan ada nang kawannya maulah panas dingin tuh. Awalah mula ada hawa. Jadi nang maulah panas, nang maulah dingin itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi munnya kita memadahkan panas tu ulahan Tuhan juga, insya Allah kada dimarahi. Nah, hati kada sangkal, hati kada rasa kada nyaman, kada ada. Kenapa? Rasa nyaman terus, rasa nikmat aja. Kenapa? Karena ini ulahan Tuhan. Nah, setiap nang dicipta nang diulah oleh Allah, kita ini wajib mencintai, wajib kita itu menyukai. Nah, jangan kada katuju. Nah, mudahan hati kita ini ya kah dibantu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar hati kita ini selalu dan selalu iman, etikat dan keyakinan tuh bujur kepada Allah. Ya kita nih biar kita menggawi perintah, biar menggawi ibadat, ya kah? Tapi kalau etikat tak salah, nah itu bahaya. Hati kita selalu benci, kada senang kepada Allah. Nah, amal ibadah kita sia-sia juga. Nah itu. Nah, nang kayak apanya padam nak ini. Nah, misalnya jadi imam, misalnya kan. Ya lah. Lalu nang di belakang, ini kan kada bemik misalnya. Lalu kada timan dengar. Nang kaya apa maiti perpindahan imam, liatin nang di muka kita liatin di muka kita. Nah, liatin di muka kita. Bila rokok, ya kah? 4 rokok kita. Nah, kemudian yang keempat syarat berjamaah, berkumpul imam dan makmum di satu tempat. Nah, itu. Jadi antara imam dan makmum itu di satu tempat, kada terpisah. Nah, contoh kita misalnya menyerungan. Nih di muka sap muka nih hibak sudah. Lalu kita datang serungan. Ya kalau datang serungan. Jamaah lain kada ada. Itu kita jangan dibiarkan serungan. Nah, itu jangan. Walaupun di satu tempat di ruangan masjid, ya kalah, tapi kita berdiri itu serungan di belakang. Nah, itu jangan. Nah, kayak apa caranya? Takbir Allahu Akbar, hanya nang di muka ini ditarik sekong supaya mengawani kita. Nah misalnya pian nang ditarik digawel nih. Nah, pian paham-paham beundur ke belakang, jangan disahuti, jangan nya menarik apa jar. Nah, itu jangan. Jadi bilingnya menarik beundur. Nah, disitulah ngarannya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan. Ya kalau 'alal birri atas
kebaikan. Nah, melakukan kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Nah, jadi kita nang di muka ya kah mundur supaya kawan di belakang itu apa dapat nilai berjamaah. Nah, itu. Nah, sama seperti halnya semalam apa? Sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat itu bagi laki-laki fardu ain, wajib berjamaah. Wajib berjamaah, kada boleh sarongan. Nah, kada boleh. Nah, bahkan menurut kita Imam kita Syafi'i, kalau kada cukup 40 orang nang ahli Jumat, nah maka iya kah Jumatnya itu kada sah. Mana kayak apa? Bajohor. Nah, itu. Jadi Jumat laksanakan aja. Nah, Jumat laksanakan. Ya kalau khutbah umpama. Nah, kena ya kah hanyar bajohor. Nah. Sembahyang Jumat serongan, kada sah juga. Nah. Jadi berjamaah. Nah, kemudian yang kelima, menurut makmum akan imam, ya kah, mengerja atau meninggalkan sunat yang jahat bersalahan. Contohnya tasyahud awal. Nah, jadi kita mesti makmum ini maumpati imam. Jangan kada menuruti, jangan berbeda gawiannya. Kita mesti menurut ya kah awan lawan imam. Mengerja atau meninggalkan sunat yang jahat bersalahan. Contohnya tasyahud awal. Nah, misalnya apa? Imam tasyahud awal, ya kah? Imam tasyahud awal, sedangkan makmum tidak mengerjakannya. Nah, itu. Imam tasyahud awal, makmum kada. Nah, atau sebaliknya, imam kelupaan tasyahud awal, kada ingat imam nih tasyahud awal, langsung berdiri. Nah, sedangkan makmum mengerjakannya. Nah, apabila makmum bersengaja menyalahi imam, bersengaja nih yang mengerjakan sunat dan tahu tentang keharamannya, sholat makmum batal. Nah, yuk. Jadi hati-hati tuh. Jadi kalau misalnya imam misalnya kada ingat tasyahud awal, kita umpat aja berdiri juga, jangan tasyahud awal. Nah, karena menyalahi kena pada imam, hukumnya haram dan sembahyang kita batal. Nah, nah, atau sebaliknya tadi imam bertasyahud awal kita kada. Nah, itu sama aja toh. Jadi kita mesti maumpati lawan imam. Tapi ini perkara nang sunat. Tapi kalau perkara nang wajib, nang rukun, nah itu hati-hati juga kita. Ini contoh misalkan kalau imam itu misalnya dasar kelupaan, kada ingat. Imam ini kan ada basic keyakinan sorongannya. Nah, dan umpama lagi di belakang ini kada ada yang menegur. Misalnya imam itu sembahyang sudah 4 rakaat, aturannya imbah sujud yang kedua tasyahud akhir, ya kalau. Nah,
makmum ini tahu, makmum tahu bahwa imam ini tuntung sudah sembahyang rakaat terakhir. Ternyata imamnya kada tasahud akhir. Imamnya nih kada tasahud akhir. Maka makmum nang tahu imam ini sudah pas 4 rakaat, ya kalau lah makmum tuh jangan mau umpati. Makmum jangan mau umpati. Kalau imamnya wajar aja nya taros, kadangnya kadingat. Nah itu hanya kadingat. Di subhanallah kada anu juga kan, kada mengerti juga nya, kada tahu, bingung. Nah imam makmum jangan mau umpati. Makmum kayak apa? Makmum duduk aja lo, duduk tasahud akhir. Nah kayak itu. Mana kayak apa imam nih dihadangi kah? Berdahulu kah kita? Dihadangi boleh. Nah hadangi ya dulu. Nah, hadangi aja dulu. Kemungkinan kan imam nih mungkin merasa aja kada pinaranai di belakang tuh. Pinaranai kadebak kan ya. Kan kedengaran kalau sami Allahu liman hamidah juga apa macam Allahu akbar kan kedengaran. Teh pinaranai ini nah bisa aja. Nah kecuali nang rukun-rukun tuh lah, karena bilanya makmum itu umpat juga dengan sadar tahu nih berarti menambah makmumnya. Nah itu jangan labihan kena 5 rakaat kena isya. Nah kemudian yang keenam, syarat berjamaah jangan terlambat makmum, artinya jangan tadudi benar dari imam 2 rukun fi'li tanpa ujur. Rukun fi'li itu contohnya ruku, i'tidal itu 2 rukun. Allahu akbar ruku, belum ruku aja lagi nih. Nah jadi kita kalau jadi makmum nih lah, babacaan jangan was-was, jangan was-was, diyakinakan aja. Artinya sekemampuan kita sudah Fatihah kayak itu sudah kemampuannya, mudahan aja diterima Allah Ta'ala. Nah jangan was-was. Kalau was-was membaca Fatihah lambat benar Fatihah. Sampai tuntung surah sudah imam kada tuntung aja Fatihah lagi. Nah pak anu benar nih, takutan benar kalau pena kada apa, kalau pena salah mampas-pasakan benar, mampasih-pasihakan benar. Sedangkan itu dalamnya was-was misalnya, jangan. Nang penting kita telinga mendengar, nah bacaan sekemampuan kita sudah. Nah jangan lambat benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lambat mana bacaan sampai imam ruku Allahu akbar hanya dengan ar-rahmanir-rahim misalnya deh. Nah ini kada ada ojor napa-napa tuh lah. Nah belambat, beristilah belambat pada imam 2 rukun. Nah jangan. Pokoknya bilanya imam itu apa ruku, nah kita sudah tuntung bacaan apa macam, nah ruku juga kita. Nah cuman perbuatan kita ini berdudi pada imam. Ya kalau imam ruku, nah Allahu akbar, hanya kita Allahu akbar. Imam sami Allahu liman hamidah,
hanyar kita sami Allahu liman hamidah. Nah kayak itu. Jangan maumbai benar, jangan. Imam ruku Allahu Akbar juga. Jangan. Artinya imam tuh bujur-bujurnya dulu, tumak ninahnya ruku dulu. Nah, Allahu Akbar. Nah, jadi jangan kita berlambat benar tanpa ujur, ya kah? Dari imam 2 rukun. Misalnya ruku tadi lawan i'tidal. Kemudian yang ketujuh, syarat berjamaah jangan terlambat makmum dengan 3 rukun yang panjang dengan ujur. Nah, ini 3 rukun tertinggal. Ruku, i'tidal, tadudi. Imam sudah sujud, hendak sujud, antara 2 sujud sudah, hanya saja ruku. Nah, itu jangan terlambat benar. Yang ke-8, syarat berjamaah itu tidak ada dinding yang mencerai antara makmum dan imam. Nah itu. Ini misalnya imam di sini, nah. Ini imam di sini. Lalu jemaah itu lawang tuh di situ aja. Tuh lawang di situ, nah. Lawang tuh misalnya di situ aja. Makmum itu jangan di sini. Makmum tuh, nah, jangan di sini. Tapi ini kan berbuka, ini ada apa mencambung sudah kan. Jadi jangan ada pemisah. Nah, dinding antara apa? Nang memisah, mencerai itu memisah antara makmum lawan imam. Nah, sama waktu majelis di Banjarbaru di Citra Geraha tuh, nah, di Masjid Harun Aliyah. Nah, di Masjid Harun Aliyah itu belawang kayak ini juga, lawang kaca tuh kan. Jadi waktu itu sembahyang zuhur. Nah, berjuhur waktu majelis almarhum Abah Guru Juhdi. Nah, jadi bersebelahan tuh belawang. Asalnya tutup lawang tuh, ada buka. Nah, jadi pas sembahyangan dibuka. Nah, disuruh membuka itu, nah. Nah, supaya apa? Supaya sop itu, nah, sop itu tarait. Nah. Kemudian yang ke-9, yang terakhir syarat berjamaah, jarak makmum dengan imam jangan lebih 300 hasta kecuali di masjid. 300 hasta itu kurang lebih 144 meter. Nah, kalau di masjid gak ada apa-apa lah. Ini kalaunya kita anggap kayak di sekumpul. Nah, sekumpul. Di sekumpul itu kalaunya kita haul, jangan nang jauh-jauh tuh mau umpati sekumpul, jangan. Kada soh kena berjamaahnya. Kenapa? Jarak agak jauhan. Nah, kada aja sapnya tersambung aja, bujur aja tersambung. Itu di masjid, ini di luar. Nah, makanya rajin pengumuman kalau waktu haul tuh. Nah, siapakah yang di apa? Yang diulah jadi, nah, diulah jadi imam. Jadi masing-masing tuh ulun sawat gitu. Nah, 4 orang ada yang jadi imam, ya. Nah, kemudian tidak boleh diikut jadi imam. Nah, jadi kita ini kada seberatan orang nang diumpati jadi imam. Tidak boleh diikut jadi imam.
Artinya kita kada boleh beimaman lawan inya. Pertama, laki-laki tidak boleh mengikut perempuan atau khunsa. Khunsa itu pencir. Nah, kada boleh. Nang jadi imam tuh bebinian, lalakian kada boleh. Jadi makmum. Nah, ada usah di sini toh. Kena di arisan aja toh. Kena aja tuh mal dia. Oh, mal dia. Kena aja mal dia. Nah, itu pula. Jadi kalaunya di masjid misalnya lah. Jadi imam memukena situ jangan umpati. Atau bancer misalnya Allahu Akbar. Jangan juga. Nah. Nah, kemudian khunsa, ya kan banjir tadi. Tidak boleh mengikut perempuan atau khunsa. Nah. Ada boleh juga. Yang ketiga, yang bagus bacaan Fatihahnya, tidak boleh mengikut kepada yang salah bacaannya. Bacaan orang tuh salah misalnya, ya kalau lah bacaan orang tuh salah, nyata salahnya, tiap kalian salah bacaannya. Nah, itu jangan diumpati lah. Nah, kalau tiap kalian salah itu nah, yang bagus bacaan Fatihahnya tidak boleh mengikut kepada yang salah bacaannya. Ini yang salah bacaannya lah, lain suaranya lain. Itu kada bagus suaranya jar. Oleh rendah situ mau umpati. Nah, itu jangan lain. Biar suaranya kada bagus, bacaan Fatihahnya masuk aja kada bapak. Nang kada boleh diumpati nih Fatihahnya salah. Nah, apa contohnya? Nah, misalnya nang ringan-ringan aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim stop jawabannya. Nah, kalau bacaannya nampak salah itu jangan diumpati. Nah, kemudian yang kedua, boleh inya tuh maumpati bacaan naka itu sama dia kayak tujuh orangnya. Boleh. Sakomplekan naka itu tujuh bacaannya. Boleh ha? Kenapa? Kenapa? Sakomplekan lo kayak itu bacaannya. Kenapa? Kenapa? Kada ada pilihan. Sama situ aja, sama aja. Situ, nah situ juga. Nah, kalau bacaan-bacaannya tadilah nah kayak itu juga. Nah, pilih nang pina tabungas sedikit. Nah, situ tabungas rupa jar. Kada aja bacaannya sama, kada situ tabungas, situ nang maju. Nah, ada ya kelebihannya kan. Nah, ini nang nyata salahnya lah. Nah, kemudian nah, tapi pulang kayak inilah. Kalau orang jadi imam, nang jadi imam memang kemampuannya kan situ aja, kepasehannya, hurufnya, ya kalau lah. Nah, artinya memang inya belajar kemampuannya kan situ. Misalnya nih, nah jadi kita di belakang, misalnya kita berjamaah juga nih.
Nah, misalnya kita di belakang juga, ya kah? Nah, kita di dalam hati kita, ya kah? Harus kita itu berisi akhlak hati kita. Nah, jangan di dalam hati kita kena pas tak umpati nih. Umpama ada mungkin huruf-hurufnya nang inya kada paseh misalnya kan. Tapi memang kesanggupannya, kemampuannya kan situ. Lalu kita di belakang. Nang kayak apa hati kita nih? Mendengar nang imam kayak nih. Nah, dalam hati kita, ya kah? Bayakin aja. Nah, bayakin artinya kemampuannya ingin situ imam tuh kan. Nah, jangan kita dalam hati waktu inya jadi imam, kada sah nih sudah jar. Kada sah nih jar. Nah, kita itu betal tuh. Jadi hati-hati kita. Ada sah nih jar, diumpati jar. Itu sambil sembahyang nih. Sambil sembahyang membaca imam. Bahyam sembahyang nih ya kada saham nih sudah jar. Bebatal kah kada ka aku nih jar. Itu batal sudah. Batal sudah. Nah. Jadi kalau misalnya imam, misalnya jadi imam, kita menilai misalnya tepasih kita misalnya kan, tebagus kita misalnya. Nah, jangan kayak itu hati kita. Nah, hati kita kayak apa? Hati kita ini, oh kemampuan sidin dengan situ, alhamdulillah. Aku kada tahu juga aku nih, dia banyak juga nang salahnya. Nah, itu. Jadi sembahyang, ya kah? Kita kada menyambati lon imam. Dan sembahyang nyambati imam. Gerunum hatinya sampai salam. Nah, itu bisa batal sembahyangnya kena. Apalagi bagi reteknya, kada sah sudah dijalan. Misalnya deh, nah, kalau makmum bakayakinan maumpati imam itu kada sah, ya kah? Imam makmumnya tuh batal sembahyangnya. Nah, itu batalnya tuh. Jadi bilanya kita umpati orang jadi imam, pilat kah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Huruf ro-nya aja, nang lainnya bagus aja. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, misalnya deh. Ayah di dalam hati tadi yang kayak apa ya? Saya itu ampun sidin, ampun aku gin banyak. Nang keempat, tidak boleh diikut jadi imam. Tiada boleh mengikut kepada orang yang jadi makmum. Nah, jelas saya sudah nenek. Orang tuh jadi makmum juga, kita berjamaah di belakangnya. Nah, itu jangan. Sama tiap makmum. Yang kelima, tidak boleh mengikut kepada orang yang dalam kepercayaan makmum batal sembahyangnya. Kemudian boleh diikut jadi imam. Pertama, laki-laki boleh mengikut kepada laki-laki. Yang kedua, perempuan boleh mengikut kepada perempuan sama dia bebinian. Yang ketiga, perempuan dan khunsa boleh mengikut laki-laki. Yang keempat, ummi boleh mengikut kepada qari. Ummi itu nang kada bisa bacaan lalu. Atau bisa juga orang nang kada bagus bacaannya tadi nah, boleh mengumpat kepada orang nang bagus bacaannya. Nah, kemudian
masbuk atau makmum yang terlambat. Masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah sekadirian dengan imam. Orang yang masbuk hendaklah langsung bertakbiratul ihram dan berniat mengikut imam. Kalau imam sedang ruku, hendaklah terus ruku, jangan membaca doa iftitah atau ta'awud. Jadi kalau kita misalnya masuk masjid, imam ruku, kita takbir dulu, Allahu Akbar, ya kah? Hanya kita ruku, baca apa teh? Nah, Allahu Akbar. Kalau misalnya berusalli itu melambatakan, kada sempat kena sahur kita berusalli, astagfirullahaladzim, 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 usalli faradul, itu sawatnya bangkit, kada usah berusalli, langsung aja takbir Allahu Akbar, cuma berniat, ya kan, berniat saja aku sembahyang fardu zuhur misalnya 4 rakaat mengikut imam. Nah, imbah itu sudah kita takbir, langsung ruku Allahu Akbar. Nah, jangan juga kita imbah takbir membaca doa iftitah kalian, jangan membaca a'udzubillah, jangan Fatihah bang, jangan juga. Kenapa? Karena Fatihah itu sudah ditanggung imam. Nah, jadi langsung aja. Apabila sempat ruku sama-sama imam, dihitung dapat rakaat. Nah, serakaat kita dapat, karena kita sempat ruku. Andai kata masbuk sesudah takbiratul ihram, ya kah, membaca doa iftitah dan imam turun kepada ruku, kewajiban bagi masbuk bertahan untuk membaca Fatihah sekedar masa membaca doa iftitah. Nah, ini kalaunya kita takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah kita, sekalinya imam ini ruku Allahu Akbar, nah kita bertahan, wajib kita ini bertahan, ya kah, kewajiban bagi nang masbuk bertahan untuk membaca Fatihah. Nah, baca Fatihah dulu, balakas saya membaca Fatihah. Nah, balakas membaca Fatihah. Kemudian apabila sempat mengikut imam di waktu ruku, mendapat ia akan rakaat. Nah, kalau kita Allahu Akbar, baca doa iftitah kita, kemudian baca Fatihah, sekalinya kita ini belum tuntung Fatihah, hanya enggan misalnya ghairil maghdu, misalnya kan imam nih ruku Allahu Akbar, tapi kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu Akbar. Nah, sampat kita ruku itu dapat 1 rakaat. Nah, kalau tidak sempat, ya kan, kada sempat manuruku tadi bersama imam, tidak mendapat rakaat. Itu. Nah, berarti kita kurang serakaat. Misalnya kita sembahyang isya, berarti kena imam salam, kita berdiri serakaat, menambah. Nah, duduknya bang, duduk apa kita? Duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud. Nah, kayak kita tasahud awal, itu duduknya. Jangan duduk tasahud akhir, jangan. Duduk tasahud akhir itu sudah habis rakaat sembahyang. Nah, sama kayak posisi kita hendak sujud sahwi. Kalau kita hendak sujud sahwi, duduknya tuh jangan duduk tasahud akhir. Nah, itu. Jadi duduknya tuh duduk tahiyat awal atau duduk antara dua sujud. Nah, itu caranya.
Nah ini diperhatikan nih. Kalau kita kada sampat tadi sarakaat, berarti kita kurang sarakaat. Nama nambah kena kita. Kayak itu. Nya ada juga nang kada mengaji, nang kada tahu tadi. Bada dengar kada, belajar kada, asal umpat aja berjamaah. Nya umpat imam bang. Nah, ini bahayanya. Jadi jangan asal-asalan juga kita bayang berjamaah umpat imam kita aja. Jangan. Diketahui ilmunya. Nah, itu. Ada pian kejadian nah kayak itu tuh. Imam salam, sidin salam juga. Maka orang Tuhan nih. Ngalih bener nih. Jadi imam salam juga aja sidin. Duduk ngaduh ya tahiyat akhirnya juga. Rupanya itu bang mau umpati imam lah deh. Imam salam juga aja. Padahal tak tinggal kan. Nah, sarakaat. Kalaunya misalnya 2 rakaat tak tinggal. Misalnya kan rakaat pertama, rakaat kedua kada sawat. Nah, berarti 2 rakaat. Nah ini bagi orang nang masbuk. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran berikutnya sembahyang Jumat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta ridha dunia akhirat. Mudahan kita panjang umur, sehat badan, berkah umur, mudahan diberi kesehatan, mudah-mudahan nang garing, nang sakit disembuhkan oleh Allah. Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, dosa-dosa diampuni oleh Allah, dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa mama abah kita, dosa guru-guru kita, muslimin muslimat bertahan. Mudahan kita hidup beriman, bertakwa kepada Allah, mati dalam iman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali-wali. Amin ya rabbal alamin. La hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bi khatimis sa'adah waj'alna minal ladzina husnu wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lisyafa'ah wa ala alihi wa ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.